Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pegang pendapatnya, yang saya pilih pendapatnya dalam hal ini membaca Al-Fatihah itu setelah imam selesai Al-Fatihah. Jadi ketika imam itu membaca Al-Fatihah, disinilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kalamkan dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau dibacakan Quran, dengarkanlah. Itu dibacakan bacaan yang wajib. Berarti imam wajib kan? Maka ini suruh dengar. Nah nanti setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, habis yang wajib kan? Tinggal yang sunnah yang dibaca sama imam. Pada saat yang sunnah dibaca sama imam, giliran makmum yang wajib membaca Al-Fatihahnya. Jadi dia dibaca nanti setelah imam selesai membaca. Dan itu tadi kata Abu Hurairah, iqra fi nafsika, bacanya itu di dalam hati, dilirihkan dan tidak diperdengarkan pada saat itu. Nah ini pendapat yang saya pilih. Kemudian tadi yang kedua, ketika ditanyakan apa standar Ibnu Hazm menyatakan terlambat, apakah setelah imam itu selesai membaca Al-Fatihah kah atau saat mendapati ruku? Ini yang saya dapatkan di Al-Muhalla itu ketika makmum mendapati imam sedang ruku gitu loh. Jadi dia nggak sempat mendapatkan saat untuk membaca Al-Fatihah gitu. Kalau dia tidak mendapati imam membaca Al-Fatihah gitu kan, itu tidak mengapa gitu. Karena kewajibannya makmum itu membacanya, bukan mendengarkannya. Nah, ini kewajibannya yang dikatakan oleh Nabi apa? Liman lam yaqra, bukan liman lam yasma'. Kalau dia masih mendapati saat waktu dia bisa membaca Al-Fatihah, maka dia belum terlambat. Nah, bagi Ibnu Hazm, dia sudah terlambat kalau mendapati imam ruku. Ketika ruku nggak ada Al-Fatihah lagi di situ. Di situ yang kemudian dia diperintahkan untuk menambah lagi satu rakaat. Tapi yang jelas yang demikian ini antara jumhur ulama dengan Ibnu Hazm ini masih masuk koridor ijtihad. Masih koridor ijtihad, perbedaan cara pandang terhadap suatu dalil. Dan ini insya Allah bagi saya masih terbuka ruang untuk toleransi yang seperti ini. Mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan satu athar yang dahulu pernah dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Ini salah satu imam madhab Syafi'iyah. Ketika beliau mengutip pernyataan salah seorang tabi'in di Kufah namanya Aun ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Hudali. Aun ibn Abdillah ibn Utbah ini adiknya atau saudaranya gitu kan, saudara dari Imam Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud, imam tabi'in di Madinah. Saudaranya tabi'in jadi imam tabi'in di Madinah dan masuk dari 7 ahli fikih Madinah. Saudaranya lagi Aun bin Abdillah tadi di Kufah. Ceritanya kepanjangan ya. Intinya pernah mengatakan kayak gini Imam Aun bin Abdillah, ma uhibbu an ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya enggak senang kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Kok bisa? Fa innahum idza ijtama'u fi amrin fataraka rajulun taraka sunnah. Karena kalau para sahabat itu tidak berbeda pendapat dan masih dalam satu pendapat yang sama, satu orang tidak mengambil pendapat itu, maka dia telah meninggalkan sunnah gitu. Fa in ikhtalafu, tapi karena mereka masih berbeda pendapat gitu kan, satu orang mengambil pendapat ini gitu kan dan tidak mengambil pendapat yang lain, belum keluar dari sunnah itu. Dia belum keluar dari sunnah. Nah, maka termasuk perbedaan ijtihad para a'immatul fikih ini gitu kan. Satu mengambil jumhur ulama, yang satu nanti mengambil ijtihadnya Ibnu Hazm gitu. Mereka para a'immatul fikih yang sudah sampai pada derajat ijtihad gitu kan. Ketika satu nanti masih mengambil pendapatnya Ibnu Hazm gitu kan,
dan dia ada dasar dalilnya yang seperti itu, masih dianggap memegang sunnah. Nggak bisa kita anggap dia keluar dari sunnah, nggak boleh. Ini yang kenapa kok para ulama masih memberikan toleransinya dalam perkara-perkara yang seperti ini, karena masing-masing ada sandaran sunnahnya. Pertanyaan kemarin mungkin sering ditanyakan, kalau masbuk itu ikut imam duduk tawarrukkah atau duduk iftiraskah? Nanti bagi dia yang ikut duduk duduk tawarruk gitu, dia ikut duduk tawarruk padahal dia bukan duduk akhirnya, maka dia mengamalkan hadis Nabi yang satu, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk ditaati. Karena imam begitu, dia ikut gitu juga. Jadi dalam sholatnya nanti dia duduk tawarruk yang pertama karena ngikuti imam, duduk tawarruk lagi yang terakhir karena itu rakaat dia terakhir. Dia masih berpegang dengan sunnah di situ. Tapi nanti yang kedua misalnya imam duduknya tawarruk gitu kan, dia masbuk. Maka karena dia belum duduk akhir, dia duduknya iftiras dulu. Nanti ketika dia duduk akhir baru dia duduk tawarruk. Dalam hal ini dia duduk tawarruknya itu sekali saja di dalam sholat, yaitu ketika dia terakhir. Maka ini juga masih pegang sunnah, belum keluar dari sunnah. Sunnah yang diamalkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi menyatakan Rasulullah kalau duduk akhir dia duduk duduk tawarruk. Jadi disandarkan pada hadis Abu Humaid, dia hanya menempatkan duduk tawarruk itu di akhir. Karena dia masbuk dan mendapati imam begitu, tidak menjadikan duduknya tawarruk ikuti imam. Karena duduk tawarruk saya ini hanya untuk di rakaat yang terakhir. Masih ada sunnahnya juga di sini. Jadi belum bisa nanti dikatakan ini keluar dari sunnah, ini keluar dari sunnah. Tidak, selama masing-masing dia punya pijakan sunnah. Nah ini hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada ikhtilaf di tengah-tengah umat ini dan masing-masing ada imam. Oleh karena itu Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan, iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu, jauhilah olehmu untuk berpendapat dengan suatu permasalahan kalau kamu nggak punya imam di situ, nggak punya pendahulu yang berijtihad seperti itu gitu. Maka hati-hati. Nah ini adab kita untuk bisa menyikapi terhadap perbedaan yang kita dapati ini dalam perkara ini. Dan perbedaan yang seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai standar. Anda ini sudah keluar dari sunnah, Anda masih di atas sunnah, Anda bisa, karena masing-masing ada sunnahnya yang ia jadikan pegangan. Jadi seperti itu.